Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piri Alhasna dari kelas 3B Malam. Pada video ini saya akan menjelaskan penggunaan Google Sheet untuk mengolah data. Di sini saya mempunyai data yaitu daftar nilai mahasiswa semester 3. Saya akan menjelaskan bagaimana mengolah data mahasiswa, perhitungan nilai akhir, pencarian nilai tertinggi dan terendah, kemudian juga bagaimana dalam pengurutan data serta cara membagikan file ke email lain. Pada tabel ini terdapat beberapa kolom. Yang paling ujung terdapat ada kolom nomor, kemudian ada nama mahasiswa, kemudian selanjutnya ada kolom jenis kelamin, dan selanjutnya ada kolom kontrak kuliah komputer. Nah, di sini terdapat beberapa kolom, yaitu ada absen. Nah, di sini dengan bobot angkanya 20%, kemudian ada tugas dengan bobot nilai 20%, kemudian ada UTS dengan bobot nilai 30%, dan ada kolom UAS dengan bobot nilai 30%. Kemudian selanjutnya ada kolom nilai akhir, nilai tertinggi, dan yang terakhir nilai terendah. Nah, bobot nilai ini sudah ditentukan dan digunakan dalam perhitungan nilai akhir. Nah, pada kolom jenis kelamin, saya menggunakan fitur drop down sehingga data bisa dipilih antara laki-laki ataupun perempuan. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan fitur ini. Nah, terlebih dahulu kita harus memblok kolom jenis kelamin ini. Kemudian kita bisa tekan option data di paling atas, lalu kita pilih option validasi data. Nah, di sini kita ditampilkan oleh aturan validasi data, lalu kita tekan tambahkan aturan. Nah, karena kita ingin mengisi pilihan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka di opsi pertama kita bisa tulis laki-laki. Kemudian di opsi kedua kita bisa tulis perempuan. Lalu kita tekan option selesai. Nah, di sini kita selanjutnya bisa langsung memilih option antara laki-laki dan perempuan. Kita sesuaikan dengan nama mahasiswa. Karena yang pertama Ahmad Jayadi, maka kita tekan option laki-laki. Kemudian Bayu Firmansyah laki-laki, kemudian Fitriyatul Hikmah perempuan. Begitu selanjutnya dan seterusnya hingga selesai seperti ini. Nah, fitur dropdown ini sangat berguna untuk menghindari kesalahan pengetikan dan membuat data lebih konsisten. Selanjutnya, untuk mencari nilai akhir, kita harus mengolah data dari kolom kontrak kuliah komputer yang berisi nilai absen dengan bobot nilai 20%, kemudian ada nilai tugas dengan bobot nilai 20%, kemudian ada UTS dengan bobot nilai 30%, dan yang terakhir ada UAS dengan bobot nilai 30%. Nah, untuk mencari nilai akhir tersebut, kita perlukan rumus agar mengefektifkan pekerjaan kita, tentunya dengan meminimalkan waktu dan mengefektifkan pekerjaan kita.
Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ketikkan dulu sama dengan, kemudian buka kurung, lalu kita tekan kolom absen yang pertama dengan nama mahasiswa Ahmad Jayadi dengan nilai absen 14. Nah, nantinya akan muncul D5. Nah, D5 ini adalah kolomnya. Kemudian kita bagi dengan 16. Kenapa kita bagi dengan 16? Karena seperti yang kita ketahui, dalam satu semester itu ada 16 kali pertemuan. Kemudian kita kalikan dengan bobot nilainya yaitu 20%. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita tambah dengan nilai tugas. Kita geser ke kolom selanjutnya, yaitu kolom E5. Kemudian kita kalikan dengan bobotnya yaitu 20%. Kita tutup kurung, selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita buka kurung, lalu kita geser ke kolom UTS. Nah, nantinya akan muncul F5. Kemudian kita kalikan dengan bobot nilai UTS yaitu 30%. Kita tutup kurung, selanjutnya kita tambah lagi. Kita buka kurung, kita geser ke kolom UAS. Nah, nanti akan muncul G5. Kita kalikan lagi dengan bobot nilainya yaitu 30%. Lalu kita tutup kurung. Nah, dan yang terakhir kita tekan enter pada keyboard. Nah, di sini akan muncul nilai akhir dengan angka 85,5. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita dapat lihat hasil seluruhnya. Nah, di sinilah kegunaannya kita dapat mengefektifkan waktu untuk menghitung nilai akhir tanpa perlu satu persatu menghitungnya. Selanjutnya, kita bisa mengurutkan data berdasarkan nilai akhir. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu memblok seluruh tabel yang berada pada kolom nilai akhir. Oke, kita blok terlebih dahulu dari urutan nilai mahasiswa teratas sampai dengan urutan nilai mahasiswa terakhir. Kemudian kita tekan option data pada menu atas. Kemudian kita tekan option urutkan sheet. Lalu kita tekan urutkan sheet berdasarkan kolom H yaitu A ke Z. Nah, sekarang kita dapat melihat tampilan nilai akhir mahasiswa dari yang nilai terendah sampai dengan nilai tertinggi. Selanjutnya, untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dari keseluruhan mahasiswa seperti tampilan ini, kita memerlukan rumus cepatnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan langkah-langkahnya. Untuk mencari nilai tertinggi, kita ketikkan terlebih dahulu pada keyboard, yaitu sama dengan, kemudian kita ketikkan large untuk mencari nilai tertinggi, kemudian buka kurung,
kita blok nilai akhir mahasiswa keseluruhan dari absen pertama hingga terakhir. Kemudian kita tekan titik koma pada keyboard. Kemudian kita ketikkan 1, lalu kita tutup kurung dan tekan enter. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai tertingginya. Kemudian untuk mencari nilai terendah, kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ketik small untuk mencari nilai terendah. Kita ketikkan buka kurung, lalu sama seperti tadi kita blok nilai akhir mahasiswa. Kemudian kita tekan pada keyboard titik koma, kemudian kita ketikkan 1, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai terendah mahasiswa yaitu 75,5. Selanjutnya, untuk membagikan file ini ke orang lain, kita bisa klik tombol bagikan di kanan atas. Lalu kita bisa memilih orang yang memiliki akses untuk file ini. Misalkan saya akan mengirimkan file ini untuk email pirialhasna138@gmail.com. Nah, setelah kita pilih alamat email penerima, lalu kita pilih hak aksesnya. Nah, di sini kita diberikan pilihan apakah penerima hanya bisa menjadi viewer atau pelihat saja, kemudian ataukah hanya bisa berkomentar saja pada file ini, atau bisa menjadi editor untuk mengedit data. Nah, karena saya ingin file ini bisa diakses untuk mengedit data, maka saya akan pilih editor. Setelah itu kita tekan selesai. Nah, file ini otomatis akan terkirim ke email tersebut. Mari kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuka email pirialhasna138@gmail.com. Nah, di sini kita lihat ada file yang sudah dikirimkan tadi dari file pengirim yaitu pirialhasna6@gmail.com. Nah, di sini kita bisa melihat dua sisi. Di sini sebagai pengirim yaitu pirialhasna6@gmail.com, dan yang ini sebagai penerima yaitu pirialhasna138@gmail.com. Selanjutnya, sebagai penerima di email pirialhasna138@gmail.com, di sini saya akan mengedit nilai akhir, nilai tertinggi, dan nilai terendah untuk dibulatkan agar tidak dalam bentuk nilai desimal. Pertama-tama, pada kolom nilai akhir saya blok terlebih dahulu. Kemudian pada option number di paling atas saya tekan simbol angka 0 dengan arah panah ke kiri untuk angka desimal yang dikurangi. Saya tekan sampai angkanya menjadi bulat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai akhir sudah dalam bentuk nilai yang dibulatkan, bukan nilai desimal seperti tadi. Sama untuk nilai tertinggi, saya blok terlebih dahulu, kemudian saya tekan simbol 0 dengan arah panah ke kiri. Nah, sekarang bisa kita lihat nilai tertinggi ditampilkan dengan nilai angka 95 dalam bentuk angka pembulatan.
sama pada nilai terendah, saya blok terlebih dahulu, kemudian saya tekan simbol angka 0 dengan arah panah ke kiri. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa nilai terendah juga dalam bentuk angka pembulatan yaitu 76. Nah, mari kita lihat pada file untuk pengirim di email pirialhasna6@gmail.com. Otomatis kita lihat bahwa di kedua email, baik pengirim dan penerima, kita bisa lihat bahwa otomatis bisa teredit karena penerima baik pun pengirim bisa mengedit data ini satu sama lain.